Gautama Buddha aslinya bernama Pangeran Siddhartha, merupakan pendiri agama Buddha, salah satu agama terbesar di dunia. Siddhartha adalah anak lelaki seorang raja yang berkuasa di Kapilavastu, sebuah kota di timur laut India dekat perbatasan Nepal. Siddhartha sendiri dari klan Gautama dan suku Sakya, konon dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi di Lumbini, di wilayah Nepal sekarang ini. Dia menikah pada usia 16 tahun dengan sepupunya yang berusia sama. Dibesarkan dalam istana kerajaan yang mewah. Pangeran Siddhartha tidak kekurangan kenyamanan material. Meski begitu, dia sangat tidak puas. Dia mengamati bahwa kebanyakan umat manusia hidup dalam keadaan miskin dan terus-menerus menderita kekurangan. Bahkan mereka yang kaya pun seringkali frustasi dan tidak bahagia. Dan semua manusia menderita penyakit dan akhirnya harus menyerah pada kematian. Seharusnya, pikir Siddhartha, hidup itu bukan sekedar kenikmatan sesaat yang kesemuanya begitu cepat tersapu oleh penderitaan dan kematian. Ketika berusia 29 tahun, persis setelah kelahiran putra pertamanya, Gautama memutuskan diri harus meninggalkan kehidupannya yang dijalaninya saat itu dan mengabdi sepenuhnya pada pencarian kebenaran. Dia pergi dari istana meninggalkan istrinya, bayinya, putranya, dan semua harta duniawinya. Dan dia menjadi seorang pengembara papa. Untuk beberapa waktu, dia belajar pada beberapa orang-orang suci di zaman itu. Namun, setelah mendalami ajaran mereka, dia mendapati solusi-solusi mereka terhadap masalah kemanusiaan tidaklah memadai. Pada masa itu dipercaya bahwa asketisisme ekstrim merupakan jalan sejati menuju kebenaran. Karena itu, Gautama mencoba menjadi seorang asketik, menjalani puasa-puasa berat dan penyangkalan diri selama beberapa tahun. Namun, pada akhirnya dia sadar bahwa penyiksaan terhadap tubuh hanya mengaburkan pikirannya, tanpa membawanya lebih dekat pada kebijaksanaan sejati. Maka dia pun kembali makan secara normal dan meninggalkan asketisisme. Dalam kesendirian, dia bergumul dengan masalah-masalah keberadaan manusia. Akhirnya pada satu malam, ketika duduk di bawah pohon ara raksasa, semua potongan gambar itu jatuh di tempat yang semestinya. Siddhartha menghabiskan malam itu dalam refleksi panjang, dan ketika fajar menyingsing, dia yakin dirinya telah menemukan pemecahan masalahnya, dan bahwa dia kini menjadi seorang Buddha atau seseorang yang tercerahkan. Pada waktu itu, dia berusia 35 tahun. Di 45 tahun sisa hidupnya, dia berkelana ke seluruh India Utara, mendakwahkan filosofi barunya kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Ketika dia wafat pada tahun 483 sebelum Masehi, dia memiliki ribuan pengikut. Meskipun sabdanya tidak pernah dibukukan, para pengikutnya telah mengukir banyak ajarannya dalam hati dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ajaran utama Buddha dapat diringkas dalam apa yang oleh pengikut Buddha disebut sebagai 4 kebenaran mulia. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa kehidupan manusia secara intrinsik tidaklah bahagia. Yang kedua, bahwa penyebab ketidakbahagiaan ini adalah kepentingan diri manusia dan nafsu. Yang ketiga, bahwa kepentingan diri dan nafsu itu dapat diakhiri hasil akhir di mana semua nafsu dan keinginan telah diakhiri disebut dengan nirwana, atau secara harfiahnya berarti pemadaman atau pemusnahan.
Kemudian yang keempat, bahwa metode untuk melepaskan diri dari kepentingan diri dan nafsu disebut dengan 8 jalan. Pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, cara hidup yang benar, upaya yang benar, kepedulian yang benar, dan meditasi yang benar. Mungkin dapat ditambahkan bahwa Buddhisme terbuka untuk semua orang, tidak memandang ras, dan tidak seperti Hinduisme, yaitu tidak mengenal kasta. Sebab dalam agama Hindu dikenal adanya kasta, ya, dari kasta terendah sampai kasta tertinggi. Untuk beberapa waktu selepas wafatnya Gautama, penyebaran agama baru ini terbilang lambat. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Raja Besar India yaitu Asoka menganut Buddhisme. Ya. Dukungannya membuat pengaruh dan ajaran Buddha menyebar dengan cepat di India dan juga di negeri-negeri tetangga. Buddhisme menyebar ke selatan, yaitu ke Sri Lanka, dan ke timur, yaitu ke Burma. Dari sana agama ini menyebar ke seluruh Asia Tenggara, ke selatan, ke Malaya, dan ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Budaisme juga menyebar ke utara, langsung memasuki Tibet, dan ke barat daya menuju Afghanistan dan Asia Tengah. Agama ini menyebar ke Cina, di mana banyak orang menjadi pengikutnya, dan dari sana menuju Korea dan Jepang. Di India sendiri, ajaran baru ini mulai mengalami kemerosotan setelah tahun 500 dan nyaris menghilang setelah tahun 1200. Di sisi lain, di Cina dan Jepang, Budaisme tetap menjadi sebuah agama besar. Di Tibet dan di Asia Tenggara, Budaisme menjadi agama utama selama berabad-abad. Ajaran Buddha tidak dibukukan sampai beberapa abad setelah wafatnya, sehingga bisa dimaklumi mengapa gerakannya pecah menjadi beberapa sekte. Dua cabang utama Budaisme, yakni pertama mazhab Theravada yang dominan di Asia Selatan dan dianggap kebanyakan ahli dari barat sebagai mazhab yang lebih dekat pada ajaran asli Buddha. Kedua, mazhab Mahayana yang dominan di Tibet, Cina, dan Asia Utara pada umumnya. Sebagai pendiri salah satu agama besar dunia, Buddha patut ditempatkan di peringkat atas karena terdapat sekitar 200 juta penganut Buddha di seluruh dunia dibandingkan dengan 500 juta Muslim dan sekitar 1 miliar pengikut Nasrani. Jelas tampak bahwa Buddha mempengaruhi lebih sedikit orang ketimbang Muhammad SAW maupun Yesus. Namun perbedaan jumlah ini dapat menyesatkan kita. Salah satu alasan mengapa Budaisme pudar di India adalah karena Hinduisme banyak menyerap pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip Budaisme. Selain itu, di Cina banyak orang tidak mengakui sebagai pengikut Buddha, ternyata sangat dipengaruhi oleh filosofi Buddha. Jadi kelakuannya Buddha, tapi dia tidak mengaku Buddha, mungkin begitu ya. Selanjutnya, Budaisme itu memiliki unsur cinta damai yang jauh lebih kuat daripada Nasrani atau Islam. Orientasi pada tindakan tanpa kekerasan ini telah memainkan peran amat penting dalam sejarah politik negara-negara penganut agama Buddha. Seringkali dikatakan bahwa jika Kristus kembali ke dunia, dia akan terhenyak menyaksikan apa saja yang telah dilakukan atas nama dia, dan merasa takut melihat pertarungan berdarah antar sekte yang mengaku sebagai pengikutnya. Tentu saja Buddha pun akan terheran-heran melihat banyaknya doktrin yang diungkapkan sebagai doktrin agama Buddha. Namun, walau ada begitu banyak sekte Budaisme dan perbedaan yang begitu besar di antara mereka, tidak ada kejadian dalam sejarah Budaisme yang dapat dibandingkan dengan perang-perang agama berdarah di Eropa yang menganut Nasrani. Dalam hal ini,
Setidaknya ajaran-ajaran Buddha jauh lebih berpengaruh bagi para pengikutnya ketimbang bagi para pengikut ajaran-ajaran Kristus. Buddha dan Konfusius memiliki pengaruh yang kira-kira sama terhadap dunia. Keduanya hidup di masa yang kira-kira sama untuk jumlah pengikut mereka yang nyaris tidaklah berbeda. Saya memutuskan jadi menempatkan Buddha di depan Konfusius karena ada dua alasan. Yang pertama, bangkitnya komunisme di Cina telah banyak memudarkan pengaruh Konfusius. Dan kedua, kegagalan Konfusianisme untuk menyebarkan secara luas di luar Cina mengindikasikan betapa dekatnya pemikiran Konfusius pada sikap hidup dasar masyarakat Cina. Di pihak lain, ajaran Buddha bukanlah pernyataan ulang dari filosofi masyarakat India sebelumnya, dan Buddhaisme telah menyebar jauh melampaui batas-batas India karena keaslian konsep utama Buddha dan filosofinya yang diterima secara luas. Itulah agama Buddha serta tokoh yang menyebarkannya.